sahabatku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan tip-tip cara memborong rumah renovasi ya. Pada kesempatan kali ini mumpung saya longgar dan saya akan berbagi ilmu tentang tip-tip cara memborong rumah renovasi. Karena memborong rumah renovasi itu sangatlah susah dan sangatlah sulit untuk orang awam yang baru belajar untuk memborong ya. Jadi dulu saya juga sudah pernah mengalami untuk memborong renovasi, karena saya cuman menaikkan dari renovasi itu menaikkan 20% ya, ternyata duitnya itu pas-pasan begitu ya, jadi nggak dapat untung ya. Jadi itu adalah sebagai pengalaman ya. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi trik bagaimana cara menghitung rumah renovasi ya, karena rumah renovasi itu kalau yang sudah mahir dalam pemborongan rumah ya, otomatis dia itu sudah akan tepat untuk menafsir sebagai pemborong rumah renovasi ya. Dan nanti saya akan contohkan dan saya kasih gambaran ya untuk tip memborong rumah renovasi. Karena memborong rumah renovasi itu yang pasti akan sulit untuk orang awam ya. Kalau yang sudah mahir dalam perhitungan dan sudah sering memborong, yang pasti memborong rumah renovasi itu sudah menjadi makanan sehari-hari ya. Oke, langsung saja saya contohkan ya, karena memborong rumah renovasi itu sangatlah penting ya. Jadi saya akan berbagi ilmu di sini ya. Oke, langsung saja kita ke tutorialnya ya. Ditinggikan ya, sebelum ditinggikan itu dulunya itu berbentuk atap limas ya, terus dirubah menjadi rumah 2 lantai gitu. Otomatis itu dulunya itu daknya nggak ada, terus kita membuat dak, terus mau ditinggikan jadi rumah 2 lantai ya. Nah, bagaimana cara ngitungnya? Kita cari speknya dulu ya guys. Speknya dulu itu kalau nggak salah ya, intinya itu meninggikan lantai 50 cm untuk lantai bawah dan memberi kolom susulan ya untuk lantai 2 ya. Otomatis itu akan lebih, kerjaannya pun juga akan lebih susah ya. Itu harus memerlukan bongkar dan pasang ya. Jadi intinya itu saya contohkan saja, itu meninggikan lantai 50 cm dan speknya itu memberi susulan kolom untuk lantai 2 dan dak ya. Otomatis kalau meninggikan kusen ya, meninggikan lantai ya, meninggikan lantai 50 cm, otomatis kusen pun juga ikut, pintu kusen pun juga ikut naik ya. Kalau nggak ikut naik nggak mungkin ya, karena 50 cm itu tinggi, masa harus dikurangi 50 cm untuk pintu ya, kan nggak mungkin kan. Jadi efeknya menaikkan lantai di tinggal 50 cm itu sangat banyak sekali ya. Jadi itu tetap kusen tetap naik ya kan, plafon juga tetap naik, terus untuk temboknya tinggi pun juga akan tetap naik ya. Jadi sebenarnya renovasi itu sepele banget, tapi nanti pengerjaan pun susah ya. Pengerjaan pun juga akan lama, membutuhkan waktu yang lama ya. Terus otomatis untuk dapur pun juga akan dirubah ya, tetap meja dapur pun juga akan dirubah karena ini ditinggikan 50 cm, sedangkan dapur ya biasanya tingginya itu cuma 75 cm, masa harus 25 cm ya kan, yang enggak kan. Berarti untuk meja dapur ya itu juga harus ditinggikan ya. Terus lantai kamar mandi juga harus ditinggikan, dan kusen kamar mandi dan pintu kamar pun juga harus ditinggikan. Otomatis ini kerjaannya sangat banyak sekali ya. Terus bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya kalau untuk pemborong perumahan itu bukan satu persatu guys. Jadi kita langsung ke volume saja, karena untuk pemborong di perumahan itu biasanya itu kayak nggak ngasih kesempatan untuk cara menghitung satuan pekerjaan yang dikerjakan itu apa saja, itu kayak nggak disebutkan, kayak nggak dikasih jeda untuk menghitungnya. Jadi biar kita kelihatan profesional, kita cukup menghitung volume, yaitu 9 kali 12 untuk lantai bawah, terus disamakan untuk lantai atas juga bisa ya. Misalnya bawah 3 juta untuk borongan, terus atasnya 3,5 begitu ya. Jadi menghitungnya pun tetap sama ya. Karena apa? Karena pekerjaan renovasi ini nanti akan membutuhkan waktu yang lama banget ya kan.
daripada kita membuat mulai dari nol. Jadi bahkan renovasi ini lebih lama daripada pembangunan mulai dari nol. Jadi intinya kalau saya itu saya samakan saja untuk harga bawah sama atas saya samakan, atau juga bisa dinaikkan 70% sampai 50%. Tapi kalau speknya yang ini untuk susulan kolom untuk menaikkan tinggi lantai 50 cm ini, saya kira itu harus disamakan, karena nanti kerjaan pun juga akan lama banget, membutuhkan tenaga yang banyak ya. Itu untuk borongan tenaga ya guys. Jadi untuk borongan plus material nanti lain lagi ya. Ya itu ya, mudah-mudahan bisa dimengerti ya. Jadi kita itu tetap mengandalkan volume bangunan gitu ya. 108 meter persegi ini ya, padahal ini sama ya. Padahal kok kenapa harus disamakan bang ya? Karena kan di bawahnya itu sudah banyak tembok ya, sudah ada temboknya, padahal kan cuma meninggikan lantai 50 cm ya. Intinya itu menaikkan lantai 50 cm itu ya harus menaikkan plafon juga, harus menaikkan kusen, harus menaikkan, pokoknya banyak banget lah intinya. Harus meninggikan 50 cm itu banyak banget ya. Kita harus bongkar pasang ya, kerjanya 2 kali lipat ya. Oke ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi intinya itu ngitungnya itu tetap mengandalkan volume ya. Seperti kita menghitung itu mengandalkan volume, kita hitung pakai per meter persegi ya. Itu renovasi juga bisa seperti itu. Nanti kalau ada renovasi misalnya yang dirubah cuman kamar mandinya gitu, kita hitung kamar mandinya saja, karena ini speknya meninggikan lantai dan merubah tembok dan susulan kolom. Itu harus, menurut saya harus dihitung semuanya gitu ya, harus dihitung dari nol juga gitu ya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi apabila kata-kata saya atau ada yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tapi menurut pengalaman saya seperti itu ya, harus disamakan. Walaupun toh bawah itu sudah ada tembok, sudah ada yang lain-lain, tetapi pengerjaan yang bawah itu sangat rumit sekali begitu ya, harus disamakan, bahkan lebih gitu ya. Renovasi itu intinya, renovasi itu akan membutuhkan waktu yang lama daripada pembuatan rumah mulai dari nol gitu ya. Oke, itu saja yang bisa sampaikan dari duitinaga.com. Undur diri dulu. Apabila ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.